Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Marwanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pribadi Muslimah yang Teladan dan Tangguh di Zaman Modern Ini. Pribadi muslimah atau muslim merupakan pelaksanaan totalitas Islam dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Kesempurnaan model rumah tangga, keluarga, masyarakat, dan negara Islam itu sangat ditentukan oleh kesempurnaan model pribadi muslim atau muslimah tersebut. Di zaman modern ini banyak orang yang mengikuti gaya barat atau orang luar negeri yang cenderung bertolak belakang pada syariat Islam. Kita sebagai pribadi muslimah harus bisa menjadi teladan yang baik dan dapat mewujudkan pelaksanaan syariat Islam tersebut. Menurut Mustafa Masyhur tahun 1988, untuk menjadi pribadi muslimah yang teladan itu bisa dilihat dari penampilannya. Sebab penampilan seorang muslimah yang teladan itu mencerminkan orang yang berkarakter tinggi. Penampilan yang baik, contohnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, memakai pakaian yang tidak menerawang, pakaian yang longgar, menutup dada, dan tidak membentuk badan. Selain itu, ia juga lemah lembut, bertutur kata yang baik, saling memaafkan, mengucapkan perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain, menerapkan sifat atau watak yang terpuji. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslimah atau mahasiswi Islam harus bisa menjadi contoh agar bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Sebab wanita merupakan bagian terbesar dari satu masyarakat yang berperan penting dalam mencetak generasi dan mendirikan rumah tangga Islami. Selain itu, wanita juga merupakan sosok yang tangguh. Contoh sosok yang tangguh dan teladan yaitu seorang istri atau seorang ibu. Karena di atas pundaknya lah terdapat beban berat untuk mencetak calon pemimpin dan mendidiknya. Kita sebagai mahasiswi Islam atau merupakan pribadi muslimah harus bisa menjadi sosok yang tangguh. Artinya tidak lemah, tetapi pantang menyerah menghadapi segala kesulitan dan hambatan-hambatan yang kita lalui atau kita hadapi. Seperti pada Quran Surat Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Tidak sedikit mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh hanya saat menjelang ujian akhir, sehingga waktunya itu akan terbuang percuma. Hadirin yang berbahagia, menjadi muslimah atau muslim yang teladan dan tangguh di zaman modern ini, kita bisa melihatnya dari mereka memanfaatkan gadget atau media sosial. Seorang muslimah yang teladan pasti bisa memanfaatkan media sosial seperti berkomentar dengan baik dan sopan, menutup aurat atau berbusana islami sesuai dengan ajaran Islam, dan sebagainya. Di zaman modern ini, kita juga harus bisa pintar dalam memilih teman yang baik, serta kita juga harus bisa memfilter budaya asing yang masuk ke negara kita. Contohnya, ketika tertawa keras yang tidak sepantasnya seorang muslim itu lakukan. Selain itu, kita juga harus bisa mendalami agama serta belajar dan sungguh-sungguh
agar bisa menjadi pribadi muslimah yang teladan dan tangguh. Kesimpulannya, untuk menjadi pribadi muslimah yang teladan dan tangguh, kita bisa dimulainya dengan berpenampilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, menerapkan sifat atau watak yang terpuji. Di zaman modern ini kita juga harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, serta kita juga ketika menghadapi suatu kesulitan atau hambatan, kita tetap teguh menjalankannya. Saya berharap dan pembahasan kali ini kita bisa menjadi seseorang yang teladan bagi sesamanya, dan kita juga bisa menjadi hamba Allah yang tidak lemah, yang kuat dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan, hambatan maupun tantangan. Hadirin, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.